Halo, kita jumpa lagi. Dalam video ini saya akan mengungsikan tentang bagaimana pertumbuhan rohani. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Dan kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share videonya. Boleh tinggalkan komen di bawah. Tetapi kita akan meneruskan dengan perbincangan kita hari ini, pertumbuhan rohani, bagaimana hal itu terjadi. Hal itu terjadi oleh karena ini hasil daripada iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Maka oleh imanlah kita boleh berhubung, berbaik dengan Allah, dengan Tuhan, dan bukan karena dari manusia, bukan karena mentaati hukum Taurat. Jadi hari ini saya mengungsikan hidup yang berdasarkan iman akan membolehkan Anda semakin mempercayai Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan Anda, dalam segala hal. Nah, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Kita terus yang ke pertama sekali, yaitu bagaimana bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jikalau kita tidak bertumbuh, itu ada masalah. Kalau bayi yang lahir dan dia tidak membesar, dia tidak maju, tidak berkembang, itu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang merisaukan, ada sesuatu yang tidak betul. Jikalau tumbuhan atau tanaman, sesuatu yang ditanam, jikalau dia tidak bertunas dan tidak mulai bertumbuh dan bercambah, maka ada sesuatu. Mungkin bibitnya itu sudah mati terus dan tidak ada tunasnya. Mungkin tunas yang baru itu, jikalau tidak terus membesar, itu pasti akan mati. Dan sama halnya dengan kerohanian, hakikatnya adalah ada pertumbuhan di dalam rohani. Dan yang pertama saya mau share adalah tiap-tiap hari orang percaya boleh datang kepada Tuhan, datang dengan cara apa? Melalui doa. Tiap-tiap hari datang melalui doa kita kepada Tuhan. Ayat petikannya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Saya bacakan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Melayu, dan mungkin Anda ada terjemahan yang lain, tetapi kita boleh compare. Kadang-kadang penekanannya kepada maksud, kadang-kadang penekanannya kepada bahasanya. Tetapi kedua-duanya itu perlu dan saling melengkapi supaya pemahamannya lebih dalam, lebih jelas. Atau mungkin kita boleh belajar bahasa aslinya Ibrani Perjanjian Lama dan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur. Dia mengumpamakan dirinya. Kalau orang tidak tinggal di dalam dia dan dia tidak tinggal di dalam orang itu, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa, tidak akan berbuah. Maka Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaranku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa saja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Nah, jikalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, dikatakan tinggal maksudnya hidup, maksudnya setiap hari, selalu. Di Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan poin yang kedua adalah kita berusaha untuk merenungkan firman Tuhan, membacanya bagi familiar, bagi biasa dengan penulisannya, supaya kita mengerti bahasanya, kita mengerti konteksnya, kita mengerti latar belakangnya, kita mengerti sejarahnya, kebudayaannya, sehingga barulah pemahaman itu kita dapat
memahami secara tuntas. Dan supaya kita tidak salah untuk menafsirkan dan memahami. Maka itu adalah proses yang berterusan setiap hari dan seumur hidup, selagi kita masih ada di dunia ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, saya bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul ayat bab yang ke-17, pasal 17, ayat yang ke-11. Dikatakan, pikiran orang di situ lebih terbuka daripada pikiran orang di Tesalonika. Mereka suka sekali mendengar perkabaran tentang Yesus, dan tiap hari mereka mengkaji Alkitab untuk mengetahui sama ada ajaran Paulus itu benar. Ketika menerima atau mendengar sesuatu penyampaian, suatu khotbah mungkin namanya seperti itu, atau suatu message, maka orang-orang Kristen dinasihatkan supaya menelaah Alkitab, supaya mengecek apakah benar seperti yang dia katakan. Oleh karena itu, harus ada penggalian pemahaman Alkitab setiap hari, supaya bila kita mendengar khotbah-khotbah dari orang lain, maka kita boleh lebih senang untuk memahami, dan kita boleh mengerti dan membedakan jikalau ada sesuatu yang salah disampaikan atau salah dikatakan, ataupun memang adalah ajaran yang tidak benar. Maka kita boleh sensitif dan kita boleh peka dan tahu untuk menolak ajaran tersebut, karena bukan berdasarkan Alkitab. Dan seterusnya, bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam rohani adalah mentaati firman Tuhan dari semasa ke semasa. Ini adalah sangat penting dan sangat sukar untuk dilakukan, tetapi Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita. Ingat, setiap pelajaran di dalam firman Tuhan ada penerapannya. Itu yang ditekankan. Bagaimana boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan. Dan yang seterusnya adalah bagaimana kita boleh mengungsikan atau bersaksi tentang kebenaran. Kita ingin membawa orang kepada kebenaran. Kita ingin mengungsikan kepada orang lain bahwa ada sesuatu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada kepastian, ada jaminan keselamatan, ada pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dan bagaimana kita boleh bertumbuh lagi di dalam kerohanian adalah usaha untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Maka kita boleh menyatakan isi hati kita, kerisauan kita, atau apapun juga. Kita menyerahkan, kita berusaha untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh belajar dalam Alkitab bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Tuhan adalah Maha Adil, Tuhan adalah Maha Kudus, Tuhan adalah yang menjadi Raja dan mengawal segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada yang terluput dari pandangan Allah. Segala sesuatu. Maka hal yang seterusnya, bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian adalah dengan membiarkan Roh Kudus atau Roh Tuhan untuk memimpin. Satu anugerah yang paling besar diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah penyertaan daripada Roh Allah sendiri. Dan Roh Allah akan tinggal di dalam hati orang percaya dan memberi suatu kuasa untuk hidup sebagai orang-orang percaya, boleh bersaksi tentang Yesus, boleh menceritakan tentang Yesus, dan boleh mentaati firman Tuhan. Jikalau Anda Kristen, jikalau saya Kristen, saya menggelar diri sebagai Kristen dan saya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan saya tidak hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan saya tidak hidup sesuai dengan prinsipnya, maka saya adalah berbohong, dan itu menipu diri saya sendiri, karena saya mempelajari. Jikalau saya tidak mentaati
maka sebenarnya mungkin saya belum mengenal Yesus Kristus. Jadi demikian, ada 6 poin yang saya sudah kongsikan. Bagaimana orang Kristen boleh bertumbuh di dalam iman, boleh bertumbuh di dalam kerohanian, dan membesar menjadi sehat di dalam Tuhan. Sekian perkongsian pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Terima kasih.